Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila dari salam wa hadana ila subulis salam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu nu kusim kuring dipihormat, mangga urang sasarengan kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Jumat subuh ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka menghadiri kuliah subuh yang spesial, khusus kuliah subuh Ramadan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kami hormati, dari panitia saya diberi tema tentang kualitas puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari beberapa kuliah subuh atau pengajian-pengajian ke belakang, kita sudah sangat banyak mendapatkan informasi tentang apa itu puasa gitu. Dina ayat tadi dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti apa puasa itu ya bagi umat-umat terdahulu? Nah, ini supaya nanti gambarannya untuk umat kita. Margi kewajiban puasa seperti yang ada di ayat tadi itu bukan sekedar kewajiban kita hari ini sebagai muslim, tetapi juga telah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Nah, para wargi sadaya numutkeun beberapa keterangan bahwa khususnya menurut Ibnu Katsir, jadi puasa itu sudah menjadi tradisi sejak manusia ada di bumi ini, yaitu sejak Nabi Adam. Nah, Nabi Adam beliau berpuasa dalam 1 bulan itu 3 kali. Jadi pertengahan bulan beliau berpuasa gitu. Nah, salah satu kisah yang sangat fenomenal, Nabi Adam itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika Nabi Adam dari surga dibuang ke bumi sebagai bentuk hukumannya karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya siapa, Bu? Ibu? Siti Hawa itu. Maka kemudian pada suatu waktu sudah berpisah lama karena dibuang ke dunia, Nabi Adam itu bertemu dengan Siti Hawa di sebuah tempat namanya apa? Jabal Rahmah di Padang Arafah sana. Maka kemudian tanggal 10 Muharram sampai hari ini, ibu-ibu ya, kita disunahkan untuk apa? Berpuasa. Jadi puasanya Nabi Ibrahim itu sebagai bentuk taubat sekaligus syukur. Sudah lama berpisah dengan orang yang sangat dicintai, tidak ada jalan keluar, beliau berpuasa dan kemudian bertemu dengan apa? Siti Hawa gitu. Nah, begitu juga nabi-nabi yang lain, para sadayanya, Nabi Yusuf alaihissalam begitu. Nabi Yusuf itu mendapat berbagai cobaan hidup yang berat gitu.
Sebagai laki-laki dia punya ketampanan di atas rata-rata, dan kemudian ternyata itu membawa malapetaka gitu. Dari mulai saudara-saudaranya yang tidak suka, kemudian penguasa pada waktu itu juga tidak suka, yang akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam masuk kemana? Ke penjara gitu. Nah, saat di penjara itu kemudian Nabi Yusuf juga melakukan serangkaian ibadah yang namanya puasa. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, the father of prophet gitu, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim, beliau ingin putra putrinya itu menjadi anak yang solih dan solihah gitu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim juga berpuasa gitu. Jadi puasa di sana ada tempat-tempat bagaimana diijabah apa? Doa. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah supaya mendapatkan generasi putra putri anu non soleh. Nah, kumargi gitu ayeuna orang nuju saum ya, nuju sedang melaksanakan ibadah apa? Puasa. Nah, kita ingin, tentu semua orang tua itu ingin punya anak yang solih dan apa? Solihah. Maka saatnya kita juga berdoa, selain mendidik secara langsung ya, menyekolahkan, memberi pengalaman, juga tidak lupa kita mendoakan agar putra putri kita apa? Solih dan solihah gitu. Karena itu modal dasar hidup yang lebih baik, hidup yang lebih mulia di depan, itu anak-anak kita solih dan apa? Solihah gitu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, para sadaya, dalam sejarah Islam, bahkan beliau persiapan untuk mendapatkan wahyu itu puasa 40 hari 40 malam gitu. Jadi Kang Asep zaman dulu ada yang disebut dengan mati geni lah begitu ya, kira-kira gitu. Jadi puasa yang tidak apa? Tidak berbuka. Tapi itu kemudian dilarang gitu ya. Karena syariat antar nabi itu beda-beda, Bu ya. Untuk menyucikan diri, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin secara spiritual, secara jiwa itu Nabi Ibrahim puasa 40 hari 40 malam gitu. Tradisi-tradisi ini kadang-kadang ada orang tua kita itu yang mengikuti gitu. Jadi selain puasa Ramadan ada puasa lagi 40 apa? Hari gitu. Pun ini kapungkur menuju aya kene sok kitu gitu. Jadi selain puasa Ramadan aya deui puasa non 40 dinten. Walaupun di hadis-hadis untuk umat Nabi Muhammad itu tidak ada apa namanya anjuran untuk melakukan itu gitu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam juga sama. Begitu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka apa yang, karena tantangannya sangat berat waktu itu, penolakan terhadap dakwah Nabi Isa ya, bahkan serangan-serangan yang sifatnya fisik. Maka untuk menguatkan diri dan menghadapi berbagai persoalan itu, Nabi Isa alaihissalam itu berpuasa. Terus siapa lagi Bapak Ibu ya? Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam menghadapi penguasa-penguasa yang berat juga dalam dakwahnya. Halangan-halangan hidup yang cukup berat, tugas-tugas beliau sebagai nabi dan rasul. Maka kemudian beliau juga melakukan ibadah puasa. Puasanya bahkan masih menjadi juga amalan kita semua, yaitu puasa Nabi apa? Daud. Bahkan kita dianjurkan untuk berpuasa kalau sudah mampu Senin Kemis, kesananya nanti puasa Daud. Artinya puasa yang mengikuti tradisi Nabi apa? Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari apa? Berpuasa. Itu Nabi Daud. Sehingga dengan berpuasa itu Nabi Daud alaihissalam mampu menghadapi persoalan, mampu menghadapi masalah
mampu menghadapi tantangan-tantangan tugas dakwah yang beliau hadapi, begitu. Atau Nabi Ayub alaihi salam, para wadiswadayanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dicoba dengan penyakit yang sangat berat, gitu. Sangat berat. Lebih berat dari COVID-19 katanya, lebih berat dari virus apa? Corona. Bertahun-tahun. Cukup lama beliau menderita apa? Penyakit yang itu di tengah-tengah masyarakat dianggap sebuah aib, gitu. Tapi beliau tetap bersabar dan kemudian beliau juga berpuasa, gitu. Berpuasa sehingga kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan termasuk nabi dan rasul yang sabar, gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, artinya jadi puasa disyariatkan kepada umat terdahulu, ya. Kami disimpulkan, kalau kita simpulkan itu ternyata pertama puasa menjadi cara bersyukur sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi apa tadi? Adam. Kemudian puasa juga menjadi cara untuk berdoa supaya doa kita diijabah, agar generasi putra-putri orang non solih sareng solihah, tadi Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Kemudian berpuasa itu juga menjadi kekuatan jiwa dan raga kita. Nabi Isa, Nabi Musa, gitu. Artinya puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu menjadi bagian jalan menyelesaikan berbagai tantangan dan persoalan kehidupan, gitu. Mari gitu kapungkur masuk anu heureuy nya ya Kang Asep mun cenah aya hiji pemuda atau nabi pemudi naksir ka hiji non jalmi puasaan cenah kedaekeun itunya buyayahnya kapungkur, gitu. Ternyata itu merujuk ya saking hebatnya apa? Puasa, gitu. Oleh karena itulah seorang sahabat Nabi ketika bertanya kepada Nabi Muhammad, namanya Abu Umamah, ya. Wahai Rasul, kata Abu Umamah, berikan aku sebuah amalan yang amalan itu mampu menjadikan aku bahagia dunia dan akhirat. Rasul menjawab, alaika bis-saum fa innahu la idlalah. Wahai Abu Umamah, kamu berpuasa. Karena puasa itu sebuah amalan la idlalah yang tidak ada tandingannya. Para ulama sudah menjelaskan bagaimana puasa itu kemuliaannya tidak ada tandingannya dengan amalan-amalan yang lain. Summa ataituhu tsaniyah, kemudian Abu Umamah datang lagi untuk yang kedua kalinya, mempertanyakan kembali, ya Rasul, sekali lagi berikan kepada saya sebuah amalan yang amalan itu tidak ada tandingannya, yang itu bisa menjadi sumber kebahagiaan saya di dunia dan di akhirat. Rasul menjawab dengan jawaban yang sama, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Kamu berpuasa karena puasa itu adalah amalan yang tidak ada apa? Tandingannya. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, oleh karena itulah kita bersyukur pada tahun ini kita semua diberi nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan. Para sahabat menyambut gembira, menyambut dengan sukacita Ramadan karena tadi bahwa Ramadan itu adalah sebuah bulan puasa, ya, yang itu bulan yang paling mulia dan tidak ada tandingannya di antara bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itulah kemudian para ulama, para sadaya, membagi bulan Ramadan itu menjadi 3. Awaluhu syahrul rahmah. Sepertiga pertama bulan Ramadan itu disebut dengan bulan apa? Rahmat. Jadi kalau nanti bulan Ramadan itu 30 hari, ya 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Nah, 10 hari pertama disebut dengan syahrul rahmah. Bulan yang penuh dengan kasih sayang. Bulan yang penuh dengan kasih sayang. Saya pernah berdiskusi atau
berdialog lah begitu Bapak ya, Ibu-ibu, dengan Syekh Abdul Fattah tentang penjelasan keterangan ini. Beliau menjelaskan begini, awaluhu syahrul rahmah, bahwa awal bulan puasa itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Beliau menjelaskan begini para sadaya, menurut Syekh Abdul Fattah, jika ada seseorang yang sejak awal sudah ditakdirkan masuk neraka, ya, sejak awal pokoknya dia sudah ditakdirkan jadi orang tidak baik dan nanti akhirnya akan kemana? Ke neraka. Tetapi begitu berjumpa dengan Ramadan tahun ini, kemudian dia bertaubat, punya niat yang tulus, punya niat yang baik, dibuktikan dengan berbagai amalan soleh, maka Tuhan tidak akan menjadikan takdir itu sehingga dia akan selamat dari api neraka, akan selamat dari berbagai kesengsaraan. Nah, makanya itu kemudian disebut dengan syahrul rahmat. Jadi kasih sayang Allah yang kata anak muda sekarang itu unlimited gitu. Tidak ada batas gitu. Nah, oleh karena itulah makanya di hadis lain dijelaskan sangat merugi orang yang tidak mau memanfaatkan kemuliaan Ramadan begitu. Bayangkan tadi, orang yang sekali lagi ya, tadi sudah ditakdirkan masuk neraka, tetapi karena berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, takdir itu kemudian berubah gitu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, karena bulan Ramadan itu syahrul rahmah, maka sebagai teladan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus makin menjadi orang yang pemurah, penyayang gitu. Apalagi kalau kita sudah jadi orang yang disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti apa saja yang kita mohonkan, apa saja yang kita minta itu pasti diberikan. Walaupun Allah paling tahu kapan waktu yang tepat untuk dikabulkan kepada kita semua gitu. Oleh karena disebut dengan syahrul rahmah, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani astajibu li gitu. Nah, para wargi sadaya, oleh karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala, siapa saja hambaku yang meminta kepadaku, maka akan aku jawab semua permintaan hambaku. Oleh karena itulah di hadis-hadis lain bahwa bulan Ramadan disebut dengan syahrul ijabatud doa. Jadi bulan dimana karena kasih sayang Allah tadi, maka semua doa akan dikabulkan. Nah, menurut penjelasan para ulama, bulan Ramadan itu mengapa bulan dikabulkannya doa, para saudara? Ketika sahur itu saat dikabulkannya doa. Ketika berpuasa, ada penjelasan hadis lain nanti, doa-doa siapa yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, pemimpin yang adil. Dua, doanya orang yang berpuasa, itu doanya diijabah. Ketiga, doanya orang yang dizolimi. Di penjelasan lain nanti ada lagi doanya orang yang suka berbagi. Nah, itu sedang berpuasa. Jadi kalau tadi orang ngawitan sebelum subuhnya sampai nanti maghrib itu ruang atau waktu kita semua diijabah doa. Nah, ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan waktu buka, futur, ya, maghrib. Nah, doa yang diijabah itu juga doa ketika berbuka puasa. Jadi sepanjang waktu selama bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu di mana kita diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan awaluhu syahrul rahmah. Jadi 10 hari pertama disebut dengan
Bulan yang penuh dengan apa? Rahmat. Kemudian yang kedua, awsatuhu syahrul magfirah. Nah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka pertengahannya itu disebut dengan bulan pengampunan. Nah, Syekh Abdul Fattah menjelaskan lagi, Bapak Ibunya, kalau ada orang yang begitu lahir sampai datangnya bulan Ramadan sekarang itu setiap hari berbuat dosa, ya, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah kalau pakai kacamata 3 dimensi yang bisa melihat orang itu banyak dosa gitu, Bu ya. Tapi nggak ada kacamata yang begitu ya, Bu ya, bapaknya. Tapi malaikat yang bisa lihat, wah itu pokoknya sudah tebal sekali, terbungkus dengan apa? Dosa gitu. Tetapi begitu berjumpa dengan Ramadan, ia memohon ampun, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Pengampun gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kita, seluruh dosa orang tersebut gitu. Dan itu kemudian dijelaskan dalam hadis lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan dasar keimanan, dengan menjaga kualitas puasa, maka akan diampuni segala apa? Dosa-dosanya. Nah, ini kesempatan bagi saya, Bapak Ibu semua. Ramadan kita bertaubat, minta ampun atas segala apa? Dosa. Saya kira tidak ada satu manusia pun yang akan lepas dari apa? Dosa. Dosa kesesama, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Maka saatnya kita semua meminta ampun kepada Allah untuk apa? Diampuni segala dosa-dosa kita, sehingga nanti setelah puasa, pasca puasa, kita terlahir menjadi orang-orang yang suci kembali gitu. Suci kembali nyen dosa deui-nya, Bu. Mudah-mudahan sedikit mungkin ya, Bu ya, bikin dosanya. Jangan aduh ya tetos, Ramadan kita sudah berjuang mati-matian untuk tidak berbuat dosa. Begitu Idul Fitri hari pertama, sudah banyak lagi apa? Dosa yang kita lakukan gitu. Nah, mudah-mudahan tahun depan atau yang selanjutnya kita lebih dilindungi, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dosa-dosa itu gitu. Nah, para wargi sadaya anu katilu wa akhiruhu syahru idkun minan nar. Yang ketiga itu adalah bulan di mana kita dibebaskan dari api apa? Neraka. Karena apa? Karena tadi sudah mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mendapat apa? Pembebasan dari api neraka. Kita akan dijauhkan dari segala bentuk dosa. Ketika tadi dua tahapan tadi, kalau hitungan-hitungan matematik 20 hari pertama betul-betul kita bisa memanfaatkan dengan baik puasa apa? Ramadan, dengan baca Quran, dengan menjaga perilaku kita, ya, dengan berbagi dengan sesama, begitu, dengan berinteraksi dengan baik dengan dengan saudara-saudara kita, maka kita akan dilepaskan dari api neraka. Nah, itu yang kedua, para saudara. Jadi bulan Ramadan sebagai bulan yang tidak ada tandingannya, kemudian dijelaskan oleh para ulama menjadi 3 fase itu. Nah, para wargi sadaya, bagaimana agar kita semua mampu mendapatkan kemuliaan puasa yang tadi kita jelaskan bersama? Maka kemudian Imam Al-Ghazali membuat tingkatan kualitas orang yang berpuasa gitu. Yang pertama, orang berpuasa ini sudah sangat terkenal, sering dijelaskan para saudara. Yang pertama namanya puasa umum. Jadi puasa pada umumnya, shaumul awam gitu ya, puasa pada umumnya.
Para ulama sering menjelaskan puasa umum ini ditandai dengan ia bisa menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak bisa menahan perbuatan-perbuatan yang merusak puasa. Misalkan berbohong gitu ya, Bapak Ibu. Kita biasa marah-marah gitu, berkonflik, berseteru gitu, pelit kayak nanti dalam berbagai penjelasan hadis itu termasuk yang merusak puasa. Nah, itu puasanya orang awam gitu. Jadi kalau haji, tapi rada benten sih ibunya, kalau haji itu haji biasa gitu. Jadi dia hanya berpuasa tapi hanya menahan lapar dan dahaga. Jadi laisa lahu jazaun, itu tidak akan mendapat pahala bagi orang yang hanya menahan lapar dan dahaga. Maka Imam Al-Ghazali menaikkan lagi, ada level yang lebih tinggi kualitas orang yang berpuasa itu adalah orang namanya puasa khusus gitu. Ia berpuasa menjaga ketentuan dan syariat berpuasa ya Bapak Ibu, dengan dimulai dengan niat begitu, kemudian menjaga lapar dan dahaga, berdoa, kemudian beribadah, dan menjaga perilaku-perilaku lain yang itu merusak puasa. Maka itu puasanya namanya puasa khusus gitu. Kalau di haji ada namanya haji plus gitu. Nah, jadi puasa yang plus gitu ya, artinya kualitasnya lebih gitu. Sanes pijat plus. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya puasa khusus bil khusus gitu. Jadi puasa yang sangat spesial, puasa yang kualitas tertinggi, kualitas nomor 1. Kata anak muda, bukan puasa KW. Nah, istilah KW ini Bu, tadi kan ada KW 2, KW 3. Ini tidak KW. Jadi puasa dengan kualitas yang terbaik, kualitas yang tertinggi, namanya puasa khusus bil khusus. Itu orang yang berpuasa menjalankan syariat Islam terkait dengan ibadah puasa dengan baik, kemudian seluruh jiwa dan raganya terjaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak puasa. Jadi sebagaimana doa iftitah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, termasuk ibadah termasuk ibadah puasa ini, wa mahyaya, seluruh kehidupanku. Jadi naon aktivitas dikerjakan dengan penuh kerja keras, dengan keikhlasan, dengan kualitas terbaik, karena tidak memikirkan berapa dia dibayar gitu. Pokoknya lillah, biar Allah yang maha tahu begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah sang penguasa alam gitu. Sehingga orang yang bisa melaksanakan puasa di tingkatan kualitas yang tertinggi ini nanti akan terjadi atau akan berdampak pada ketenangan dalam hidupnya, akan berdampak perubahan perilaku setelah puasa begitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga ibadah yang konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara di bulan puasa dengan bulan-bulan biasa itu tidak ada perbedaan. Sama-sama perilaku-perilaku itu dijaga. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang berpuasa dengan kualitas tinggi menurut Imam Al-Ghazali. Nah, Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, nah, untuk kita mencapai kualitas puasa yang tinggi, maka ada sejumlah perilaku Bapak Ibu ya yang harus ada di dalam diri kita. Nah, menurut beberapa penjelasan, pertama, perilaku-perilaku itu kita harus dermawan dan menjauhi sifat kikir alias pelit gitu.
Kenapa? Karena bulan puasa itu nanti salah satu namanya yang lain namanya Syahrul Jud gitu. Jadi bulan kedermawanan, bulan kepedulian. Oleh karena itulah Islam sangat melarang lawan dari peduli, lawan dari dermawan itu adalah kikir. Bahkan Syekh Nawawi ngajelaskan kikir itu ya Bu, al-bakhlu mahwu sifatil insaniyah wa itsbatil adatil hayawaniyah. Jadi kikir itu merusak sifat-sifat kemanusiaan dan menjadikan dia memiliki sifat atau ditetapkan menjadi sifat hewaniah. Jadi nu pelit mah eta saresna naon? Binatang gitu. Saur abdi ya, saur Syekh Nawawi. Jadi orang yang pelit itu sekelas derajatnya dengan apa? Dengan binatang gitu. Cik tingali gerabunya eta abdi gaduh japati tilu ni sesah ditewak teh terus aduh itunya nu tilu teh sok diparab sugan sok babarengan anger we siling pacok gitu sieun seepeun kudu sanes gitu. Kecuali anak ayamnya Bu, ari ayam mah mun indung jeung anak-anakna sok bager gitu. Begitu macok gitunya sok tara langsung di apa? Ditelan. Tapi dikasihkan sama anak-anaknya. Nah, itu baik kalau itu contoh yang baik gitu. Tapi rata-rata binatang itu biasanya sulit berbagi, sulit peduli kepada yang lain gitu. Jadi mun manehnan can wareg geus teu asup mah gitunya sulit berbagi gitu. Nah, oleh karena itulah kikir. Jadi menurut Syekh Nawawi orang kikir itu sederajat dengan hewan dan itu yang merusak puasa gitu. Nah, para wargi sadaya, ciri-ciri jalma kikir seperti apa? Mudah-mudahan orang sadaya ulah kalebet ka dieu nyebunya. Yang pertama, tidak mau infak di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Masjid nuju ngabangun misalkan. Jalan nuju ngecor gitu nya. Naon we gitu kerja bakti, alim we gitu. Padahal kesempatan ada gitu. Kesempatan uang, tenaga, ide gitu ya. Gotong royong ada, tetapi tidak mau terlibat sama sekali gitu. Aya ronda, terdaik ronda misalkan gitu ya Bu ya. Itu meninggalkan infak di jalan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau membayar zakat gitu. Itu bagian dari sifat apa? Kikir yang merusak kualitas apa? Puasa. Ciri yang kedua kikir itu adalah meninggalkan nafkah keluarga gitu. Banyak kasus di pengadilan agama kita di Ciamis, Bapak Ibu. Pengadilan agama 1A gitu. Nanti orang-orang berpisah itu ternyata ada faktor-faktor ekonomi gitu. Dina penelitian barudak ada penelantaran ekonomi ti para suamina gitu. Dan banyak di kehidupan nyata di berbagai TV nyebunya ada seorang suami senang-senang sendirian gitu. Makan di restoran gitu ya, jepret selfie, istrina bikin status di Facebook, jeung budakna makan jeung kurupuk wungkul gitu nya. Kurupuk bari dikeremas gitu. Nah, ini ciri kikir gitu nya, ari keur pribadi selalu yang kualitas yang terbaik, ai keur anak istri anu biasa-biasa gitu. Itu ciri naon? Kikir. Nah, itu merusak puasa. Atau yang di kisah Indosiar kamarinya Bu, eta teh kadang benar kadang henteu nya pintu naon berkah. Eta mah tibalik ibu-ibuna sok jalan-jalan we ka mall gitu. Budakna gering. Ya, anaknya sakit di rumah sinasare cicing. Ibuna jalan-jalan, shopping gitu di supermarket gitu. Dan ketemu nanti akhirnya kehidupannya karena tidak bertaubat, kemudian kehidupannya
jadi tidak baik gitu. Itu ciri non kikir. Jadi pelit kakeluargana, tidak memberi nafkah kepada apa? Keluarganya, baik suami ataupun non istri. Eta nu disebut dalam undang-undang Indonesia namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga teh macam-macam, Bu. Aya kekerasan psikologis, dibohongan we salah sawiosna. Istri ngabohongan suami, suami ngabohongan non istri. Eta duana sarua pelaku kekerasan gitu. Tapi kekerasanna naon? Psikologis gitunya. Di PHP cek budak aya nama non pemberi harapan non palsu gitu. Eta teh kekerasan. Tapi disebut kekerasan psikologis gitu. Salajengna nu kadua disebut kekerasan fisik. Kade teu kenging ringan naon tangan. Mun cek bahasa Sunda naon, Bu? Hampang leungeunnya gitu. Tekaupan, gabret lain-lain gitu. Di TV ada seorang suami sampai menjadikan si anaknya terluka gitu. Akhirnya dilaporkan ku istrina, ayeuna di penjara gitu. Enggal keneh aya ayeuna. Karena sekarang ibu-ibu oge tidak boleh sewenang-wenang pada suami, suami juga tidak boleh sewenang-wenang pada istri. Suami istri oge tidak boleh sewenang-wenang pada anak. Semuanya akan kena secara hukum gitu. Sarana zaman Rasul juga terus diberi penjelasan, Bu. Suami kena dedeh ka naon? Istri kena dedeh ka suami, komodeui ka pala putra gitu. Nah, sekarang di Indonesia diformalkan hukumnya gitu. Janten sahawai kenging ke dilaporkan ku istrina. Duh, suami di penjara gitu. Dilongok ku istrina kena alhamdulillah mindalik nyabunya gitu. Jadi kekerasan fisik jangan sampai terjadi gitu ya. Walaupun kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibunya orang sok hilap gitunya. Sok hayang eta ka budak teh geuseuh ngirnya tahan itu harus tahan diri gitu. Nah, anu katiluna kekerasan non fisik, psikis, ekonomi. Nah, itu Bu akibat kikir, dan sifat kikir itu merusak apa? Puasa. Ibadah puasa Ramadan kita, kualitas ibadah Ramadan kita itu sehingga kemudian menyebabkan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu seorang suami tidak memberi nafkah kepada istri, kemudian kepada anak-anaknya gitu. Maka itu bagian dari ciri orang apa? Kikir, bin pelit gitu. Nah, para sadaya, kikir yang kemudian sifat kikir itu yang kemudian bisa merusak amalan puasa kita, kualitas puasa kita. Orang kikir itu juga dikategorikan sebagai orang munafik. Berat, Bu. Disebut orang naon? Munafik. Muka hiji geus apal urang teh. Keutamaan infak, keutamaan sedekah, kedah saling bantu gotong royong itu ye. Tapi teu diamalkeun gitu. Nah, eta urang termasuk orang naon? Munafik. Dina Al-Quran Bapak Ibu nu kusimburing dihormat, munafik itu ayat-ayat tentang munafik lebih banyak daripada ayat-ayat tentang orang kafir. Karena apa? Karena sangat beratnya hukuman atau celaan bagi orang yang apa? Munafik. Kadang-kadang tidak jelas orang munafik itu. Di depan baik, di belakang tidak baik. Begitu. Itu namanya orang apa? Munafik. Iman itu tidak mengenal munafik. Di depan, di belakang, di mana saja, kelihatan, tidak kelihatan, kita semua dituntut menjadi orang yang baik. Makanya kikir sekali lagi menurut para ulama itu dikategorikan sebagai orang yang apa? Munafik gitu. A'udzubillahi min zalik gitu. Nah, kemudian yang kelima, dina surat Al-Hasr ayat 8, sifat kikir yang itu kemudian bisa merusak amalan puasa kita. Kumargi para sadaya, ternyata dalam pikiran orang-orang yang kikir itu, ini dikisahkan di surat Al-Hasr ayat 8, bahwa nanti
harta benda ya, apa yang kita miliki dianggap akan abadi. Akan abadi. Akan dapat menjadi penolong kita gitu. Padahal kemudian di akhir surat itu tidak ada satupun harta benda ya, berbagai kekayaan yang kita miliki itu akan menjadi penolong kita. Kita tidak akan beruntung menjadi orang yang apa? Kikir. Harta benda apa saja yang kita miliki, pengalaman ya, ide yang itu kemudian dibagikan ya, itu yang kemudian menjadikan bagi kita akan menjadi selamat begitu. Mari gitu, banyak sekali ayat Al-Quran, hadis yang menjelaskan betapa orang yang pemurah, orang yang senang berbagi itu akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dijauhkan dari berbagai malapetaka. Itu bagian balasan-balasan dari orang yang apa? Pemurah, lawan dari apa? Kikir gitu. Nah, kumari kitu pari sadaya ieu nukahiji yang dapat merusak kualitas puasa kita, yaitu sifat naon? Kikir. Jadi kita harus sama-sama membangun sifat dermawan sesuai dengan spirit atau semangat dari bulan puasa, Syahrul Jud ya, bulan kedermawanan. Maka agar kualitas kita makin hari makin meningkat, kita semua harus berupaya, berusaha untuk sebisa mungkin menjauhi sifat kikir dan membangun sifat peduli. Apapun bisa kita lakukan. Jadi tidak harus peduli itu tidak harus menunggu kaya raya, tidak harus menunggu serba ada gitu ya. Itu ya seperti warung we lah, mimitina jualan naon tapi kan dia terus berkembang gitu. Indomaret teh kitu buka pungkur mah jualanna sembako we mukul tos gitu. Tapi ayeuna mah naon we dijual di mana? Di Indomaret gitu ya. Tos meser ieu Pak gaduh pulsa bade diisian. Tos pulsa diisian Pak ieu diskon cenah. Pak ieu mudah-mudahan we sifat pemurah urang ge, dermawan urang dimulai dari yang sedikit nanti bisa berkembang menjadi yang sangat apa? Luas gitu. Nah, para wargi sadaya sakitu wae heula hiji. Jadi sifat kikir itu yang dapat merusak kualitas puasa urang. Hatur nuhun Bapak Ibu, hapunten ieu mah etang-etangnya dos ka diri pribadi abdi we kitu nya, sanes abdi oge sagala tiasa. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah ieu masih awal Ramadan, urang luruskan niat untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan menjadi keberkahan kita bersama, dan setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih tenang gitu ya, lebih bahagia, lebih sehat tentunya gitu Bapak Ibunya, sareng lebih harmonis. Sakitu wae, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.